Contoh, karena jomblo gak punya pacar, berusaha diet. Karena supaya lebih menarik, supaya bisa menambah daya tarik, orang berusaha kurus, berusaha olahraga supaya punya body yang bagus. Tapi apakah perubahannya permanen? Tidak. Begitu sudah menikah atau sudah punya pacar, gemuk lagi. Saya punya teman dulu, agak montok. Ketika masih jomblo, diet luar biasa. Tapi setelah punya pacar, balik lagi. Berubah karena masalah itu sementara. Ada orang yang tadinya makan sembarangan, agak rakus, gak jaga kolesterol, gak jaga makanannya sembarangan. Tapi terkena serangan jantung satu kali, langsung takut. Mulai jaga makan. Saking kepingin makan gorengan, ambil tisu, digencet-gencet tempenya, tahu gorengnya supaya minyaknya keluar semua. Biasanya orang kalau udah kena musibah baru berubah. Tapi perubahan itu gak permanen biasanya. Pasti masih curi-curi makan juga. Setelah di penjara, apa orang berhenti berbuat jahat? Apakah penjara membuat orang berhenti ngobat? Yang saya tahu karena kami juga melayani di penjara, orang yang di penjara itu biasanya keluar masuk, nggak kapok. Makanya orang kalau berubah karena masalah itu biasanya di bibir aja. Makanya anak muda yang jomblo, kalau ada yang janji sama kamu, kalau kamu mau jadi pacar aku berubah deh, aku ikut kamu ke gereja deh. Kayak ini cuma mau kasih tahu. Perubahan itu biasanya sementara. Nanti kalau sudah dapet kamu ya gak ke gereja lagi. Kalau sudah jadian sama kamu apalagi udah nikah, ya ngerokok lagi. Kita gak bisa maksa orang berubah. Dulu saya berusaha mengubah Jojo pacar saya, yang sekarang jadi suami saya. Jojo tuh orang yang cool, cuek. Ya, saya pernah khotbahkan ini. Saya berusaha mengubah seorang Jojo. Jadi orang yang perhatian. Jojo tuh senang pergi dengan teman-teman, spend time sama teman-teman, ngumpul bersama dengan teman-teman gitu. Sementara saya tuh orang yang lebih eksklusif, sukanya family time, sukanya keluarga aja gitu. Kalau ada waktu luang lebih baik ngumpul sama keluarga. Beda banget sama suami saya. Saya berusaha bikin dia berubah. Ayo jadi family man. Saya mau bilang, kami sudah kenal dan sudah pacaran sampai nikah itu dari tahun 94 sampai hari ini. Seorang Jojo tetap seorang Jojo. Gak bisa diubah. Ada orang yang berubah karena masalah, contoh. Karena istrinya mengancam diceraikan. Baru suaminya mulai perhatian. Jangan sampai kita dipaksa berubah karena masalah. Poin yang kedua, alasan orang berubah karena terjamah. Berubah karena terjamah oleh Roh Kudus. Salah satu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita adalah menyadarkan kita akan dosa. The one time your eyes were open and you realize you were wrong. Pernah gak saudara ngalami lahir baru? Waktu ketika Anda mengalami jamahan Tuhan pertama kali, Roh Kudus membuat kita sadar akan semua kesalahan kita, dosa-dosa kita. Hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan. Meskipun orang lain gak tahu. Tapi hari itu dibukakan. Dan kita saat itu juga sadar akan dosa-dosa kita. Dan saat itu juga kita diberikan kelemah lembutan dalam hati kita. Untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita ingin berubah. Kita sadar kita harus bertobat. Pernahkah Anda mengalami kelahiran baru? Saya masih ingat ketika pertama kali Roh Kudus jamah saya. Saya langsung ingat akan semua dosa-dosa saya. Nangis gak habis-habis. Dan saya mulai sadar bahwa saya harus berubah.
2 Korintus 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Adalah sebuah anugerah kalau kita mendapat jamahan Allah. Adalah sebuah anugerah kalau Roh Kudus menjamah hidup kita. Dari sekian juta orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi kenapa saudara dan saya yang dijamah Tuhan? Itu anugerah. Yohanes 16 ayat yang ke-8 bilang begini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus itu mengangkat selubung yang membutakan mata hati kita, yang membuat kita tidak sadar kalau selama itu kita hidup dalam dosa dan kesia-siaan. Tapi ketika Roh Kudus mengangkat selubung itu, mata kita terbuka, kita jadi mengerti ada jalan kebenaran. Kita jadi mengerti arti kekudusan. Roh Kudus membuat kita menyadari bahwa kehidupan kekal di sorga jauh lebih berarti daripada hidup sementara kita di bumi. Saya membayangkan Roh Kudus itu seperti seorang guru yang mengajar murid-muridnya. Roh Kudus itu menuntun hidup kita untuk mengerti jalan-jalan kebenaran. Hal-hal yang sebelumnya asing buat kita. Efesus 4 di dalam ayat yang ke-21 berkata begini, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dalam Alkitab bahasa Indonesia kurang jelas, saya ingin bacakan dalam New Living Translation, Ephesians 4, ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Ayat 23. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Ternyata firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 23 dalam bahasa Inggris dijelaskan bahwa Roh Kudus yang memperbaharui cara berpikir dan tingkah laku kita. Jadi Roh Kudus ketika menjamah kita, Roh Kudus tidak hanya mengangkat selubung yang menutupi mata hati kita, tapi Roh Kudus juga memperbaharui cara berpikir kita. Roh Kudus memperbaharui akal budi kita. Dan juga Roh Kudus memperbaharui attitudes kita, membuat kita mengerti apa yang harus kita lakukan dengan hidup kita. Merupakan pekerjaan Roh Kudus untuk menyadarkan kita akan semua dosa dan kesalahan kita. Sehingga ketika kita terjamah oleh Roh Kudus, seketika itu hidup kita berubah. Kita mulai merasakan ada kehidupan yang baru yang Tuhan sediakan di depan kita. Bahwa kita harus meninggalkan cara-cara hidup kita yang lama. Tetapi jamahan Roh Kudus tidak membuat kita kebal akan dosa. Saya akan masuk ke poin ketiga. Bahwa orang harus berubah karena paradigma. Roh Kudus yang memperbaharui akal budi kita. Tetapi bagian kitalah yang harus mengambil keputusan untuk hidup dalam ketaatan akan kebenaran dan kekudusan. Seperti yang firman Tuhan ajarkan. Tekad atau keinginan untuk berhenti berbuat dosa harus lahir dari hati kita. Roh Kudus telah mengajarkan jalan kebenaran.
kita disadarkan akan dosa-dosa kita dan Roh Kudus mengajarkan kepada kita jalan kebenaran. Hidup dalam kekudusan seperti yang Tuhan mau untuk kita. Tetapi kita harus berubah oleh pembaharuan akal budi yang artinya setelah kita mengerti, kita harus melakukannya. Kita harus menghidupinya. Kita harus mentaatinya. Merupakan tanggung jawab kita untuk menghidupi kebenaran. Roh Kudus hanya membukakan, tapi keinginan untuk taat, tekad untuk berubah harus lahir dari kerinduan hati kita. Efesus 4, sekali lagi, dikatakan bahwa kita harus membuang hidup kita yang lama. Kita yang harus mengambil keputusan untuk mengenakan manusia baru. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembaharuan akal budi adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita beroleh paradigma, pengertian yang benar, yang membuat kita mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tapi sekali lagi, keputusan kita untuk hidup dalam kebenaran, tekad kita sendiri yang harus lahir dari hati kita untuk menghidupi paradigma yang Roh Kudus berikan dalam hidup kita. Efesus 4 ayat 25 memberikan tanggung jawab kepada kita untuk membuang dusta. Dikatakan karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Paradigma pengertian yang baru akan kebenaran dan kekudusan dan kekekalan adalah pemberian Roh Kudus. Adalah pekerjaan Roh Kudus, anugerah Allah bagi hidup kita. Tapi bagaimana hidup kita berubah? Kita harus berubah dengan paradigma yang baru yang Roh Kudus telah berikan. Kita harus mengambil keputusan untuk tidak lagi mencuri, kata firman Tuhan. Untuk tidak lagi berdusta. Untuk tidak lagi membiarkan kemarahan menguasai kita. Kita tidak boleh lagi mengeluarkan perkataan kotor. Kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus dengan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan kita. Kita tidak boleh bertikai, kita tidak boleh saling memfitnah. Dan kita harus berhenti berbuat jahat. Kita harus ramah, penuh kasih mesra, dan kita harus saling mengampuni. Itu bagian kita. Kalau kita mau berubah, kita sendiri yang harus bertekad untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kita yang harus mengambil keputusan untuk meninggalkan selingkuhan kita. Kita yang harus mengambil keputusan untuk berhenti malas-malasan dan mulai rajin bekerja. Kita yang harus mengambil keputusan untuk berhenti berhutang. Kita yang mulai mengambil keputusan untuk hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Saya mau tutup dengan sharing apa yang pernah ditanyakan oleh salah satu member dari Impact Family
yaitu Cell Group Impact Community Indonesia. Dia bertanya begini, kenapa Tuhan membiarkan kita jatuh dalam dosa? Kan Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Kenapa Tuhan biarkan kita ngambil keputusan yang salah? Kenapa Tuhan biarkan kita jatuh ke dalam dosa? Saya mau jelaskan. Tuhan itu memberi manusia kehendak bebas. Tapi sebenarnya Tuhan itu berusaha menjaga kita lewat firman-Nya. Tuhan ngajarin kita jalan-jalan kebenaran lewat firman Tuhan. Dan ada Roh Kudus yang Dia berikan dalam hidup kita untuk menuntun kita, mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita mengambil keputusan yang benar dan hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Roh Kudus kerap kali pasti mengingatkan kita lewat suara hati nurani kita. Bahkan ketika waktu kita mau berbuat dosa, pasti rohnya di dalam batin itu mengingatkan kita. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Roh Kudus mengingatkan kita, jangan mencuri, jangan selingkuh, jangan berbohong. Apakah kita berhenti berbuat dosa? 1 Timotius 1:19 berkata, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Justru pencobaan, ujian dalam hidup kita diizinkan Tuhan. Supaya Tuhan tahu isi hati kita yang sebenarnya. Tuhan memakai ujian untuk mengetahui isi hati kita. Ulangan 8 ayat kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tuhan mengizinkan hidup kita diuji, pencobaan datang. Supaya Tuhan dapat melihat reaksi hati kita. Saya percaya Tuhan justru ingin menguji kita apakah kita akan mengambil keputusan yang benar dalam hidup kita ketika masalah itu datang. Apakah kita akan tetap mengucap syukur? Apakah kita akan tetap taat kepada firman Tuhan? Anak muda ini kembali bertanya kepada saya, kalau saya tahu rencana Tuhan, kalau saya tahu takdir hidup saya pasti hidup dalam ketaatan. Kenapa Tuhan gak kasih tahu aja rencana Tuhan buat saya? Saya mau ingatkan, bangsa Israel sudah diberitahu rancangan Tuhan bagi masa depan mereka, yaitu negeri yang berlimpah susu dan madu. Tapi apa mereka taat? Waktu mereka diuji di padang gurun, dalam perjalanan menuju tanah perjanjian yang Tuhan akan berikan bagi mereka. Seperti sifat manusia pada umumnya, meski telah melihat tangan Tuhan bekerja menyertai mereka, mereka telah mengalami berbagai pertolongan dan penyediaan Tuhan. Mereka tetap tidak mengucap syukur, tetap bersungut-sungut, hidup dalam penyembahan berhala, terus berbuat jahat, hidup dalam dosa percabulan, dan mereka terus menyakiti hati Tuhan. Lalu, apakah dengan hukum manusia akan taat? Ingat, Tuhan itu memperlambat perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Mereka berputar-putar selama 40 tahun. Tapi kesetiaan Tuhan gak pernah meninggalkan mereka. Sampai akhirnya Tuhan berusaha memagari mereka untuk jangan berbuat jahat dengan memberikan 10 perintah Allah kepada Musa dalam 2 loh batu. Bahkan Musa menuliskan lagi 613 perintah dalam kitab Taurat. Tapi apakah bangsa Israel taat? Apakah bangsa Israel menjadi taat kepada kehendak Tuhan meski sudah tahu rencana Tuhan bagi mereka? Sekalipun mereka dipagari dengan 10 perintah Allah dan 613 hukum Taurat? Tidak. Bagaimana membuat manusia itu taat kepada Tuhan? Akhirnya Tuhan tahu. Yang pertama, manusia tidak bisa hidup tanpa hukum. Tanpa hukum, kita jadi liar. Manusia itu memang harus diatur.
Tuhan jadi sadar bahwa manusia nggak bisa hidup tanpa hukum. Yang kedua, meskipun sudah dipaksa dengan hukum, manusia tetap gak taat. Buktinya banyak yang melanggar hukum. Yang ketiga, meski tahu kehendak Tuhan, manusia tetap tidak taat. Akhirnya Tuhan mengerti bahwa keinginan untuk taat kepada Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, harus lahir dari keputusan hati kita sendiri. Manusia tuh gak bisa berubah hanya karena dipaksa. Mau karena masalah, mau sudah mengalami jamahan Roh Kudus, manusia tetap gak berubah. Banyak orang yang sudah lahir baru, lalu jatuh bangun lagi dalam dosa. Karena jamahan Roh Kudus tidak membuat kita kebal akan dosa. Lalu apa yang bisa membuat kita berubah? Kita berubah karena paradigma yang diberikan oleh Roh Kudus. Kita harus punya tekad dari hati kita sendiri untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan. Menyadari bahwa apapun yang kita tabur dalam kehidupan kita yang sementara di bumi ini akan kita tuai dalam kekekalan nanti. Menyadari bahwa kita harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan Yesus telah memberikan hidupnya dan taat sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Gak ada seorang pun yang bisa memaksa kita bertobat. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa kita berubah. Bahkan Tuhan sudah mencobanya dengan bangsa Israel. Apakah Anda mau berubah? Keputusan di tanganmu. Anda telah mengerti kebenaran, Anda telah mendengar banyak khotbah. Tapi keinginan untuk taat dan mengasihi Allah harus lahir dari hati Anda.